warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Fitri. Nah, di sini saya akan berdiskusi dengan ChatGPT menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, di sini aku pengen ngobrol nih, sebagai pemula aku pengen belajar kondisional perulangan dan percabangan dan Java Array yang ada di Java sebagai pengenalan. Coba berikan 7 pertanyaan dasar lalu kita diskusi satu persatu secara rinci. Percabangan kondisional di Java adalah Pada soal pertama, apa itu percabangan di Java dan bagaimana cara kerjanya, dan beri 2 pembahasan beserta contohnya. Percabangan kondisional di Java adalah cara untuk membuat keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan kita bisa mengarahkan jalannya program untuk menjalankan kode yang berbeda-beda, tergantung pada apakah suatu kondisi bernilai true atau salah. Di Java kita umumnya menggunakan beberapa pernyataan untuk percabangan, yaitu if, menjalankan blok kode jika kondisi yang diberikan bernilai true. Else if digunakan untuk mengecek kondisi lain jika kondisi sebelumnya salah. Else menjalankan blok kode jika semua kondisi sebelumnya salah, opsional setelah if dan else if. Percabangan if else adalah bentuk percabangan paling besar. Program akan mengecek kondisi yang diberikan dalam if, dan jika kondisi tersebut true, maka blok kode if akan dijalankan. Program akan memeriksa apakah X lebih dari 5, karena X adalah 8, kondisi tersebut bernilai true. Jadi yang tercetak adalah X lebih besar dari 5. Jika bernilai lebih kecil atau sama dengan 5, maka program akan menampilkan X kurang atau sama dengan 5. Percabangan if, else, if, dan else. Penjelasannya, program pertama-tama memeriksa apakah X lebih besar 15, karena X adalah 10, kondisi ini false. Selanjutnya, program memeriksa kondisi X lebih dari 5, karena X adalah 10, kondisi ini true, sehingga program akan mencetak X lebih besar dari 5 tapi kurang atau sama dengan 15. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, program akan mengeksekusi blok kode dalam else, meskipun dalam contoh ini kondisi sebelumnya sudah terpenuhi. Lanjut yang nomor 2. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan perulangan atau looping dan bagaimana cara menggunakan Java, dan beri 2 pembahasan beserta contohnya. Perulangan looping di Java adalah cara untuk mengeksekusi suatu blok kode berulang kali selama suatu kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan sangat berguna ketika kita ingin melakukan tindakan yang sama beberapa kali tanpa menulis kode yang sama berulang-ulang. Java menyediakan beberapa jenis perulangan yang bisa digunakan, seperti while, for, dan do while. For digunakan ketika kita mengetahui beberapa kali kita ingin menjalankan suatu blok kode. Biasanya perulangan ini digunakan untuk mengiterasi elemen-elemen dalam array atau koleksi yang sudah memiliki ukuran yang pasti. Inisialisasi biasanya digunakan untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel penghitung. Kondisi yang akan diuji setiap kali perulangan dimulai. Selama kondisi ini true, perulangan akan terus dijalankan. Increment atau decrement digunakan untuk mengubah nilai variabel penghitung setelah setiap iterasi. Contohnya, perulangan ini dimulai dengan inisialisasi integer i sama dengan 1. Setiap kali perulangan dimulai, kondisi 1
kurang dari sama dengan 5 akan diperiksa. Jika true, maka perintah dalam blok for dijalankan. Dan setelah itu, nilai I akan bertambah 1, increment. Perulangan ini akan mencetak perulangan ke-1, perulangan kedua, dan seterusnya hingga perulangan kelima. Ketika nilai I lebih besar dari 5, kondisi I kurang dari sama dengan 5 menjadi false dan perulangan berhenti. Perulangan while digunakan ketika kita tidak tahu berapa kali perulangan akan terjadi dan hanya ingin terus mengulang dalam suatu kondisi true. Program akan memeriksa kondisi terlebih dahulu sebelum mengeksekusi blok kode. Jika kondisi awal sudah false, blok kode tidak akan dijalankan sama sekali. Contohnya, di sini perulangan dimulai dengan I sama dengan 1 dan kondisi I kurang dari sama dengan 5 akan diperiksa setiap kali perulangan dijalankan. Jika kondisi true, maka program mencetak perulangan ke dan nilai I akan ditambahkan 1. Setelah I mencapai lebih 5, kondisi I kurang dari 5 menjadi false dan perulangan berhenti. Perbedaan antara for dan while, for lebih cocok digunakan jika kita sudah mengetahui jumlah iterasi sebelumnya, misalnya ingin mengulangi suatu proses sebanyak 5 kali. While lebih cocok digunakan jika kita ingin melanjutkan perulangan selama kondisi tertentu masih berlaku dan kita tidak tahu jumlah pasti perulangan di awal. Apa perbedaan antara perulangan for, while, dan while di Java? Yang pertama, perulangan for kita harus melakukan perulangan for digunakan ketika kita tahu berapa kali perulangan harus dilakukan. Biasanya digunakan ketika kita memiliki kondisi tertentu yang diketahui sebelumnya, seperti jumlah iterasi yang tetap atau pengulangan pada array atau koleksi dengan jumlah elemen yang pasti. Contoh perulangan for. Nah, perulangan while digunakan ketika kita ingin menjalankan suatu blok kode selama kondisi tertentu bernilai true. Perulangan while pertama kali memeriksa kondisi sebelum menjalankan kondisi di dalam blok. Jika kondisi sudah false di awal, kode di dalam perulangan tidak akan dijalankan sama sekali. Perulangan duel mirip dengan while, tapi perbedaannya terletak pada urutan pengecekan kondisi. Pada duel, kode di dalam perulangan selalu dijalankan setidaknya sekali, karena kondisi hanya diperiksa setelah eksekusi blok kode. Perbedaan antara for, while, dan duel. For digunakan ketika kita tahu jumlah iterasi yang pasti, sangat berguna untuk mengulang berdasarkan hitungan atau pengulangan yang diketahui sebelumnya, seperti iterasi array dengan indeks. While digunakan ketika kita tidak tahu jumlah iterasi dan hanya ingin perulangan terus dilakukan selama suatu kondisi true. Kondisi diperiksa sebelum menjalankan blok kode. Duel sama seperti while, tapi blok kode dijalankan minimal sekali meskipun kondisi awal sudah false, kondisi hanya diperiksa setelah eksekusi pertama. Allah. Bagaimana cara membuat percabangan if, dan else di Java dan beri 2 pembahasan beserta contoh. If digunakan contoh pertama, menentukan kategori usia. Contoh ini menggunakan if, if, dan else untuk menentukan kategori usia beserta nilai variabel usia. Penjelasan, jika nilai usia kurang dari 13, maka program akan mencetak anak-anak. Jika nilai usia berada antara 13 hingga 19, maka program akan mencetak remaja.
Jika nilai usia antara 20 hingga 64, maka program akan mencetak dewasa. Jika nilai usia lebih dari 64, maka program akan mencetak lansia. Contoh yang kedua, menentukan kelulusan berdasarkan nilai. Pada contoh ini, kita menggunakan percabangan untuk menentukan apakah seorang lulus atau tidak berdasarkan nilai ujian. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 90, maka nilainya adalah A, sangat baik. Jika nilai kurang dari 90 tetapi lebih dari atau sama dengan 80, maka hasilnya adalah B. Baik, jika nilai kurang dari 80 tetapi nilai dari atau sama dengan 70, maka hasilnya adalah C. Jika nilai kurang dari 70 tetapi lebih dari atau sama dengan 60, maka hasil adalah D. Jika nilai kurang dari 60, maka hasilnya adalah nilai E, gagal. Penjelasan perbedaan if, else if, dan else if mengevaluasi kondisi pertama. Jika benar, maka eksekusi blok kode di dalamnya. Else if menyediakan kondisi alternatif jika kondisi pertama salah. Bisa ada beberapa else if. Else digunakan untuk menangani kondisi ketika semua kondisi sebelumnya salah. Ini adalah kondisi default. Nomor 5. Apa itu array dalam Java, dan berikan cara mendeklarasikan dan mengakses, dan berikan pembahasan beserta contohnya. Array dalam Java adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Array memungkinkan kita untuk menyimpan data yang terorganisir dalam sebuah urutan, sehingga kita bisa mengakses elemen-elemennya dengan indeks yang berurutan. 1. Deklarasi dan inisialisasi array di Java. Yang pertama, deklarasi array menentukan tipe data array dan memberi nama array. Yang kedua, inisialisasi mengalokasikan memori untuk array dan memberi nilai pada setiap elemen array. Sintaks deklarasi array. Contoh deklarasi dan akses array. Contoh pertama, mendeklarasikan array dan mengakses elemen-elemen di dalamnya. Array angka menyimpan 5 elemen integer. Indeks array dimulai dari 0, jadi angka 0 mengacu pada elemen pertama. 10. Angka 2 mengacu pada elemen ketiga, 30, dan seterusnya. Untuk mengubah nilai array, kita bisa langsung memberi nilai baru pada indeks tertentu, seperti angka 1 sama dengan 25. Perulangan untuk mengakses semua elemen array. Perulangan sangat berguna untuk mengakses dan memanipulasi semua elemen dalam array. Dalam Java, kita bisa menggunakan perulangan for untuk mengiterasi elemen array karena jumlah elemen array sudah diketahui. Contoh, mengakses semua elemen array menggunakan perulangan for. Penjelasannya, pada contoh ini, array buah berisi 5 elemen string. Kita menggunakan perulangan for untuk mengakses setiap elemen array. Indeks i dimulai dari 0 hingga kurang dari panjang array, ditentukan oleh buah.length. Dalam perulangan buah i akan mengakses elemen array pada indeks i. Lanjut ke nomor 6. Bagaimana cara mengiterasi atau menelusuri elemen array menggunakan perulangan Java, dan beri 2 pembahasan beserta contohnya. Kita dapat menggunakan beberapa jenis perulangan untuk mengiterasi elemen array di Java. 2 perulangan yang paling umum digunakan adalah perulangan for dan perulangan for each. Kedua cara ini memungkinkan kita untuk mengakses setiap elemen array dengan cara efisien. Mari kita bahas. 1. Menggunakan perulangan for. Perulangan for biasanya digunakan untuk mengakses elemen-elemen dalam array dengan memanfaatkan indeks. Kita bisa mengontrol indeks dan mengakses setiap elemen dengan jelas menggunakan indeks yang sesuai. Contoh mengiterasi elemen array menggunakan for. Penjelasannya, array nama buah memiliki 5 elemen yang berisi nama buah. Perulangan for dimulai dari inisialisasi integer i sama dengan 0, dan iterasi dilakukan selama i kurang dari panjang array nama buah.length. Di dalam blok perulangan, kita mengakses elemen array dengan nama buah yang
dengan yang memberikan nilai elemen berdasarkan indeks I. Program ini akan mencetak nama buah dari array satu per satu. Dua, menggunakan perulangan for each. Perulangan for each adalah cara yang lebih sederhana dan lebih bersih untuk mengiterasi elemen-elemen dalam array. Dalam perulangan ini, kita tidak perlu khawatir tentang pengaturan indeks karena Java akan menangani semuanya untuk kita. Sintaks perulangan for each. Tipe data elemen dalam array. Atom, nama variabel yang akan menyimpan setiap elemen array pada setiap iterasi array. Nama array yang elemen-elemennya kita ingin iterasi. Contoh 2, mengiterasi elemen array menggunakan for each. Penjelasannya, array angka berisi 5 elemen integer. Perulangan for each menyederhanakan proses pengaksesan elemen array. Variabel num akan menerima nilai dari setiap elemen dalam array angka. Pada setiap iterasi, program ini akan mencetak setiap angka dalam array satu per satu tanpa perlu menggunakan indeks. Dan soal ke-7. Apa yang dimaksud dengan nested if atau perjabangan bersarang dan bagaimana cara menggunakannya di Java, dan beri 2 pembahasan beserta contohnya. Nested if atau perjabangan bersarang adalah konsep di mana sebuah pernyataan if berada di dalam pernyataan if lainnya. Artinya, jika kondisi pertama pada pernyataan if terpenuhi, maka pernyataan if berikutnya akan dievaluasi. Perjabangan bersarang digunakan ketika kita perlu memeriksa beberapa kondisi berturut-turut secara berlapis. Pengertian dan cara kerja nested if. Dalam nested if, kita mendapatkan satu nilai lebih blok if dari dalam if lain. Ini memungkinkan kita untuk membuat logika percabangan yang lebih kompleks, di mana suatu kondisi hanya akan dievaluasi jika kondisi sebelumnya benar. Contoh 1, memeriksa nilai dengan nested if. Misalnya, kita ingin memeriksa apakah seorang siswa lulus ujian dengan nilai tertentu, tetapi hanya jika nilai ujian berada dalam rentang tertentu. Jelasannya, pertama kita memeriksa apakah nilai lebih besar dari atau sama dengan 60. Jika lebih besar atau sama dengan 60, program melanjutkan untuk memeriksa apakah nilai lebih besar dari atau sama dengan 80. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 80, siswa mendapat nilai A. Jika tidak, siswa mendapat nilai B. Jika nilai kurang dari 60, program langsung mencetak bahwa siswa gagal tanpa memeriksa kondisi berikutnya. Output. Pengguna nested if untuk menentukan kategori usia. Penjelasannya, program pertama-tama memeriksa apakah usia valid atau lebih besar atau sama dengan 0. Jika valid, program melanjutkan dengan pengecekan lebih lanjut. Dalam nested if, jika usia kurang dari 13, maka kategori usia adalah anak-anak. Jika usia lebih besar atau sama dengan 13 tapi kurang dari 20, maka kategori usia adalah remaja. Jika usia lebih besar atau sama dengan 20, maka kategori usia adalah dewasa. Jika usia kurang dari 0, maka program akan mencetak usia tidak valid. Mungkin itu saja. Kalau kurang jelas, mohon maaf ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.